Hamdan wa syukron lillah, syada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Hatur nuhun ka Pak Ustadz RW oge anu dipihormat, reng-rengan berkah umat pangalengan anu tetap setia ngawal kajian ilmu paroid setiap Sabtu malam Ahad. Mudah-mudahan janten ilmu anu mangpaat kanggo urang sadayana. Anu baris dibahas dina waktu ayeuna judulna inkisar saham atanapi inkisarus sahmi. Eta bahasan lanjutan dari proses menghitung bagian-bagian waris. Sataacan kadinya periogi diaos deui, dibuka deui, dimurajaah kajian-kajian sahateu acana supados non anu ku urang parantos dibahas teh tidak kunjung lupa apalagi hilang. Di antawis program berkah umat naha ilmu paroid henteu sapertos bulgu marom menggunakan kitab rujukan. Sabada ngobrol sareng Kang Dede, Kang Roni, Kang Mumu, ada baiknya ditulis dengan proses pembelajaran. Jadi maksudnya teh supaya ada proses mengingat, mengulang, memurojaah gitu. Sebenarnya melalui kitab langsung juga kita memurojaah kan ya, mengulang. Tapi dengan proses menulis ada nilai lebih. Jadi anu nulis kan pasti bari maca. Kajaba lamun nulisna di ukir kaligrafi merenya gitu. Tapi henteu kan. Nah, maka proses itu sengaja dikondisikan. Jadi bukan berarti Kang Dede, Kang Roni, Kang Mumu tidak mau memfasilitasi buku aslinya, tapi sengaja supaya lebih tajam gitu dalam pembelajaran gitu intinya, supaya kita bisa ada niat yang kuat untuk terus belajar. Nah, insya Allah kita akan tuntaskan pembelajaran ini sebelum kemudian kembali kepada bulgu marom untuk menamatkannya. Jadi perlu dimurojaah kembali bahasan-bahasan yang sebelumnya terkait dengan ilmu waris, tentang apa itu ilmu waris ya, kemudian pokok bahasannya, kemudian hukum mempelajarinya kan fardu ain, walaupun pada kenyataannya dalam pengamalannya fardu kifayah. Kemudian sumber pengambilan Al-Quran dan hadis, rukun waris, ada yang mewarisi, ada yang menerima waris itu sendiri, kemudian ada yang diwariskan. Syarat-syarat menerima waris atau syarat-syarat waris dulu ya. Yang mewariskan sudah dipastikan meninggal dunia ya. Kemudian yang kedua ahli waris masih hidup ya. Kemudian yang ketiga mengetahui sebab-sebab menerima waris. Sebab-sebab menerima waris itu kan ada 3. Pertama pernikahan, walaupun suka ada pertanyaan kan ya dari orang Sunda mah da si ibu mah cenah tepung sareng si bapa teu mais teu meulem. Ujug-ujug si bapa gaduh gedong, ujug-ujug si mama kengeng mobilnya. Itulah dinamika pernikahan, yaitu rizkinya saja gitu, seperti itu. Kemudian nasab ya, keturunan dan memerdekakan hamba sahaya. Adapun penghalang waris sebaliknya, adanya status yang masih berstatus hamba sahaya, kemudian termasuk padanya pembunuhan ya. Seperti kemarin kan kasus di televisi seorang, ini juga jadi pelajarannya bagi kita semua. Perlunak komunikasi jeung nya balik deui kana pendidikan agama di keluarga. Kan aya budak lalaki boga lanceuk awewe, indung bapa, indungna geringan, indungna IRT, bapana pangsiun geringan. Ai si budak lalaki teh dikumahaan wae ku bapana, dikumahan wae ku indungna
kaasup ku lanceukna. Akhirnya apa? Ada yang tahu? Dibunuh. Pertama kan percobaan pembunuhannya itu memasukkan racun karena dawet cenanya tidak berhasil. Lalu dicoba lagi dicampurkan dengan kopi apa teh ya, yang pada akhirnya semua meninggal dunia berhasil gitu, sukses membunuhnya. Sukses dalam kejahatan. Itu kan ayah ibu itu orang yang setiap hari hadir, ada gitu ya, sayang, bahkan mendoakan. Cek urang mah pira dipentaan duit gitunya. Nah, artinya ada sesuatu yang salah dalam pola pikirnya gitu. Atau mungkin pembinaan orang tuanya sendiri. Termasuk kakak serasa jadi beban baginya gitu. Nah, pikeun urang mah kudu boga keyakinan bisa jadi tisaprak urang boga tanggung jawab teh Allah mukakeun rezeki urang. Da bisa jadi tisaprak urang teu daek mereka batur ku Allah geus we ditutupan rezeki teh gitu. Jadi seset gitu. Patarosan beunghar heula berehan heula. Berehan heula. Lamun geus berehan ku Allah dibeungharkeun. Dalam jalma anu beunghar teu berehan hakikatna miskin. Nah, datos maot mah teu aya anu maot kain kapan aya sakuan. Katuhu HP-nya sih nu maot teh. Kenca perhiasan ATM. Gitu pas gitu man robuka cek malaikat teh ya cenah ku HP cenah wah bisa aku mau gitu mah pas ditanya ke malaikat man kamu nanya dicabok kumaha cek malaikat teh ente kadang-kadang ente langsung duduk ka neraka tuh kamu nanya cenah ente kadang-kadang ente. Nah, itu sebagai sebuah pembelajaran bagi kita semua. Termasuk yang ketiga adalah perbedaan agama. Kemarin juga sudah viral di media sosial ya, ada nyanyian Kristen yang mirip dengan sholawat ya. Padahal bukan sholawatan. Nah, kemudian beberapa umat Islam merespon dengan marah gitu ya. Nah, cenah eta sholawatan tepikeun ka diturutan ku gereja. Sebenarnya kita sendiri yang harus muhasabah. Ari Natal artina naon? Ka ibu-ibu ieu menaros. Lamun budak saacan lahir sok aya istilah naon? Cek bidan pranatal. Terus aya istilah dina. Nah, pranatal teh naon? Masa sebelum lahir itu pranatal harusnya. Jadi Natal teh naon? Lahiran. Jadi Natal teh naon? Lahiran memperingati lahirnya Nabi Isa gitu. Itu 11 12 mohon maaf dengan Maulid. Jadi saya berpikir begini, nah make jeung kudu amek. Lamun dina bab muludan urang nurutan ke orang Kristen, ayeuna orang Kristen nurutan urang bab sholawat hiji sama. Itunya asalna hiji kosong jadi hiji sama. Sekali ewang cek orang Kristen teh. Anjeun nurutan kami dina bab muludan yang asalnya dari budaya mereka merayakan Nabi Isa, kita merayakan Nabi Muhammad. Ayeuna aranjeunna nurutan urang di bab sholawat atuh teu naon. Sarua nurutan itu dina bab nurutanana gitu. Nah, maka di sini perlu umat Islam itu berpikir kembali ya tentang perayaan Maulid itu 11 12 dengan Natal. Maka tidak usah marah ketika orang Kristen nurutan sholawat da urangnya nurutan maranehna dina bab Natalanana. Itu mah istilahna Natalan, ieu mah istilahna muludan sami. Maulud mah bahasa Arab, ai Natal mah bahasa Aranjeuna gitu, bahasa Ibrani. Artinya sama apa? Kelahiran. Nah, makanya perbedaan agama menjadi sorotan penting dalam ilmu waris sampai tidak akan mendapatkan waris dengan perbedaan agama itu. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tirkah ya. Harta warisan itu sendiri. Ahli waris perlu kita hafalkan terus supaya tidak lupa ya. 15 ahli waris dari laki-laki, 10 dari ahli waris perempuan. Enaknya itu menghafalnya melalui bagan ya.
enaknya melalui bagan. Pernah kita gambarkan ya. Jadi kasisi kahandap, hanapeun si mayit kaluhur kagigireun indung bapakna gitu. Kasisi belah dia anu kaitanana jeung pernikahan dan pemerdekaan. Itu diulang terus sampai dibuat, ditempel dina tembok unggal beres di toko ningali eta gitu. Tingali we hungkul tong diapalkeun. Mayit itu ke pinggirnya ada al-akhus syakik, al-akhulil ab, al-akhulil ibnul akhi syakik, ibnul akhilil ab. Anak al-akhulil tidak ya. Ke bawah al-ibnu, ibnul ibni, ke atas al-ab. Kemudian ada al-amus syakik, al-amulil ab, al-amulil tidak. Ibnul amis syakik, ibnul amilil ab. Atasnya al-ab, al-jad. Ke pinggir al-mu'tiku, az-zawju. Semuanya ada 15. Kemudian dari perempuan, ukhtus syakikoh, uhtulil ab, uhtulil ke pinggir ya, saudara. Ini saudara mah semua sampai uhtulil kalau al-akhu tidak. Al-akhu ada ya. Yang tidak itu anak-anaknya justru dari perempuan. Kemudian ke bawah al-bintu, bintul ibni. Ke atas al-um, al-jaddatu lil ab, al-jaddatu lil istilahnya jadah ya. Beda dengan haram jadah ya. Jadah di sini nenek gitu ya. Nenek. Beda lagi sama jadol ya. Ada az-zaujatu, ada al-mu'tiqatu. Lalu kita juga perlu membuka kembali tentang ashabul furud, orang-orang yang dapat bagian tertentu ya. Istilah aslu dakar, waladus sulbi, paruwaris, muasib, mumasil, yang mendapatkan setengah ya. Az-zauju, al-bintu, bintul ibni, al-ukhtus syakikoh, al-ukhtu lil ab. Kemudian yang mendapatkan seperempat, termasuk kita juga perlu baca kembali syarat-syaratnya. Di sana ada az-zauju, az-zaujatu. Kemudian yang mendapatkan 1/8 az-zaujatu pa'aksaro, satu istri atau lebih, dengan syarat ada paru waris. Istri mah hanya 2 kemungkinan ya. Kalau tidak 1/8, 1/4. Lalu bagian 2/3 al-bintani bin banatul ibni, al-akhwatus syaqaiq, al-akhwatul lil ab. Yang dapat 2/3 mah karena dia tidak sendiri ya. Gitu. Jadi duaan si dulur nate. Kalau sendiri-sendiri ada di bagian yang lain. Yang dapat 1/3 al-um, al-ikhwatu, au al-akhwatu lil ibu atau saudara seibu, laki-laki atau perempuan. Yang dapat 1/6 cukup banyak, al-ab, al-um. Jadi al-ummah lamun henteu 1/3, 1/6. Al-jad, al-jaddatul lil ab, al-jaddatul lil bintul ibni pa'aksaro, al-ukhtu lil ab pa'aksaro, al-akhu lil al-ukhtu lil Lalu kita juga perlu membuka kembali terkait asobah. Ada binafsi, ada bigoiri, ada ma'agoiri ya. Kemudian tentang al-hijbu ya. Itu pun perlu dibaca kembali. Siapa menghalangi siapa itu tentang pembagian waris. Sampaikan kata para ulama tidak disebut menguasai ilmu faraid kecuali mengetahui tentang al-hijbu. Bisa jadi sudah dapat ternyata terhalang oleh yang lain. Lalu zawil arham itu yang tidak termasuk furudul muqaddarah, tidak termasuk asobah. Kemudian perlu diulang kembali tentang cara penghitungan waris ya. Mulai dari bagaimana menentukan AM, asal masalah, kemudian JS, jumlah saham ya. Bagaimana perbedaan antara rod, awal dan adl ya. Kalau adl JS sama AM
sama. Kalau awal JS lebih besar dari AM. Kalau rod Jumlah saham lebih kecil. iya, sebaliknya ya. JS dan AM. Pokoknya ingat karena JS. Dah kita. Kemudian kita juga sudah contohkan beberapa penghitungannya. Jadi senantiasa terus diulang-ulang. Nah, hari ini kita akan bahas tentang IS. Inkisar saham. Inkisar saham. Kan menjelang musim pemilu nanti akan banyak singkatan-singkatan ya. Nanti calonnya siapa, wakilnya siapa, singkatannya apa. Itu harus hati-hati ya. Bisa salah nyingkat kayak jadi tegenahan. Jadi judulnya IS. Sep sambo ta eta. Abi teh nungguan amumu. Nya. Ku abi tos ditoseran amumu mah. Inkisar saham. Inkisar inkisar saham eta ngagambarkeun ieu tos loma nya. Inkisar saham. Kita dari pengertian dulu. Inkisar saham adalah saham bagian ahli waris dibagi kepada jumlah kepala. Atau istilahnya AU, adad ru'us, sanes uusnya, adad ru'us, jumlah kepala. Maksud jumlah kepala teh, seorang mati meninggalkan satu ibu, ya pastinya ibu mah satu. Tapi bisa wae nya ibu tere, tapi ibu tere mah tidak dapat. Sama bapak tere tidak ada ya. Tadi ketika kita mengulang ada bapak tere tidak ada ya, ibu tere tidak ada, nini tere tidak, aki tere henteu. Aya ge dulur terenya, dulur tere, uat tere bisa. Al amu kan, al amu syakik, al amu lil ab, al amu lil Berarti bapak tere inung tere mah teu aya. Misalnya seorang mati meninggalkan satu ibu, seorang ayah, 7 saudara, tah berarti sabriji tak ada ruusna. 7 tambah hiji bapak tambah hiji indung, berarti ada ruusna sabriji. Tah, itu ada ruus disebutna. Jadi jumlah orang yang ditinggalkan disebut adad ruus. Inkisar saham adalah saham bagian ahli waris dibagi kepada jumlah kepala adad ruus menghasilkan angka pecahan. Menghasilkan angka pecahan. Agar tidak menghasilkan
angka pecahan koma, maka asal masalah harus ditingkatkan. Maka AM ya, asal masalah harus ditingkatkan. Maksudnya kumaha? Sok masukna kumaha? Jadi kia jumlah saham pas dibagikeun ka jumlah jelema teh hese. Jadi koma kadina teh 0, lieur kan ngabagikeunana. Misalnya kia aya jumlah sahamna 3, ari jelemana aya 7, kumaha tah? Hese ieu. Hese maka ditaekeun naonna? AM-na. Asal masalahna. Jadi kumaha sangkan ngabagikeun waris teh 0. Tidak ada saldo, tidak ada duit siluman. Semuanya habis. Itu ya. Harus ditingkatkan. Inkisar saham ini ada beberapa jenis ya. Para ulama membagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, inkisar satu jenis. Inkisar satu jenis. Inkisar satu jenis. Ini yang pertama. Yaitu inkisar yang terjadi pada satu golongan ahli waris. Yaitu inkisar yang terjadi pada satu golongan ahli waris. Pada satu golongan ahli waris. Jadi aya sagolongan ahli waris, tirkahnya atau jumlah sahamnya susah dibagikan dengan adad ru'us. Ya, contoh ya. Contoh di sini. Seorang mati meninggalkan ibu, meninggalkan 2 saudara seibu, meninggalkan 6 saudara sebapak. Ya hebatnya dulur terena sampai ka genep. Nah, beunghar ku dulur tere. Dulur saindung 2. Ibu tidak ada waris 1/6. 2 saudara seibu. 2 saudara seibu anu pak aksaro tidak ada ahli waris 1/3. Ya. Saudara sebapak ada 6. Kebanyakan asobah ya. Berapa ini asal masalahnya? 6. AM-nya 6. 1/6 kali 6 1. 1/3 kali 6 2. Asobah sisanya 1 tambah 2 3. Sisanya 3. Jumlah 6. Ada berarti ya. JS sama AM sama. Yang jadi masalah tuh bisa tidak 3 dibagi 6?
rada hese. Jadi usahakan jangan ada koma-koma. Angkanya bulat supaya mudah dibagikan. Itu keterangan. Bagian saham 6 saudara sebapak 3 tidak dapat terbagi bulat oleh jumlah kepala adad ru'us mereka. Maka perlu diinkisar. Inkisar itu dipecah ya. Jadi inkisar saham teh artinya teh dipecah. Dengan cara mengalihkan jumlah kepala mereka dengan asal masalah. Maka hasilnya adalah 6 AM 6 kan? Dikali JS 6 kali 6 36. Inilah AM yang baru, AMB, AM yang baru. Kenapa dikalikan? Ieu meh beres. Piraku 3 bagi genep jadi lieur, kudu dibadagan gitu supaya ngabagina babari. Nah, cenapan bisa 3 bagi genep kumaha? Sepertiga setengah. Ngan ke pas aya tirkah, pas aya warisanana beuki loba ketek 0,0 na beuki lieur deui, maka kudu beres heula di dieu saacan ke aya hartana. Sok sanajan nalika geus beres teu aya cenah warisanna ge nyawios. Nu penting beres di dieu. Boro mangetang cenah was geus siap cenah teu aya cenah. Nah, maka jadinya begini. Ya. Ibu, kemudian 2 saudara seibu, kemudian 6 saudara sebapak. 1/6, 1/3 asobah. Nah, sekarang mah sudah jadi 36. 36. Nanti sisanya berapa? 1/6 kali 36. 6. 1/6 kali 1/3. 12. Jadi gede. Sabaraha sok sesana? 12 tambah genep 18. 30 genep kurangi 18. Tah, ayeuna mah jadi 18 nah. Cing sok 18 dibagi genep. Tah, jadi mah babari engke ngalikeun sabaraha hartana teh jadi enteng. Kitu. Moal lieur. Mun aya bagi keunana. Inilah yang disebut inkisar saham. Berarti para ulama palinternya karena matematikana gitu. Jeung matematikana teh pi akhirateun. Subhanallah. Nah, itu yang pertama, inkisar saham satu jenis apa? Ahli waris atau satu golongan. Itu nomor 1, inkisar satu jenis. Sekarang yang kedua, inkisar
Dua jenis. Semuanya ada 4 jenis. Satu di antara cara untuk melawan kepikunan adalah dengan belajar ya. Jadi ketika kita tidak mau pikun, belajar. Yang kedua adalah beraktivitas. Makanya dalam Islam ada konsep silaturahmi agar selalu beraktivitas, saling sapa. Yang ketiga beramal soleh. Jadi ada kegiatan. Iya, makanya kalau orang tua kita punya orang tua sudah lanjut usianya, jangan disuruh diam, jangan disuruh duduk terus mama bapak mah calik we. Itu bisa menyebabkan kepikunan. Makanya biarkan mereka supaya beraktivitas. Termasuk kita juga kalau tidak mau pikun, belajar ya. Yang kedua, inkisar 2 jenis ya. Inkisar yang terjadi pada 2 golongan ahli waris. Yang terjadi pada 2 golongan ahli waris. Contoh, seorang mati meninggalkan ibu ayahnya, 3 saudara seibu, dulur tere saindung, hoyong maut istri, 6 paman sekandung. 6 paman sekandung. Ibu tidak ada ahli waris, 1/6. 3 saudara seibu tidak ada ahli waris, 1/3. Paman sekandung asobah ya. Coba berapa asal masalahnya? 6 ya. 6 lagi. 6 kali 1/6 1. 1/3 kali 6 2. Sisanya 2 tambah 1 3, sisanya 3. Jadi 6. Ini adil sama. Coba, ini adalah inkisar 2 jenis. Di mana saja masalahnya ini ya, harus membagi 2 JS ya, 2 jumlah saham dibagi 3 orang, susah. Harus membagi 3 kepada 6, apa istilahnya? Jumlah kepala itu ada druus. Sama susah. Nah, jadi 2 ini masalahnya bagaimana ini harus dibereskan. Maka diinkisar. Ya, inkisar itu tadi dipecah. 2 saham saudara seibu tidak dapat terbagi bulat dengan oleh jumlah kepala mereka 3 ya. Begitu juga 3 saham paman sekandung tidak dapat dibagi bulat oleh jumlah kepala mereka. Maka masalah ini diinkisar dengan membandingkan jumlah kepala dari kedua golongan, kemudian kalikan kepada asal masalah. Sama ya, 36 AM dikali JS 36. Ini JS baru, bukan JS baru, AM baru. AM baru. Maka kita coba ya.
ibu, 3 saudara seibu, 6 paman sekandung. Seperenam, sepertiga asobah. Sekarang ayamnya berapa? 36. 36 kali seperenam 6. 36 kali sepertiga 12. Sisanya berapa? 18. Nah, bisa dibagikan sekarang 12 bagi 3. 4. 18 bagi 6. 3. Ya. Jumlah sama 30. Nah, beres weh ayeuna mah tiasa cenah dibagikeun mangga. Aya hartana, aya cenah insyaallah. Harta hutang. Harta hutang. Sanes wanita ya nama kuota. Itu nyawanya harta tahta kuota wanita. Dua nana. Kuota heula wanita heula. Wanita heula kuota heula. Kuota heula. Itu jenis yang kedua. Sekarang yang ketiga, inkisar 3 jenis. Inkisar 3 jenis. Yaitu inkisar yang terjadi pada 3 golongan ahli waris. Di sini saja ya. Yang terjadi pada 3 golongan ahli waris. Cara penyelesaiannya sama dengan inkisar 2 jenis, hanya saja di sini terjadi 3 golongan. Sama saja katanya. Contoh. Dah, ya rada rongkah contohnya Pak Isyam. Tinangtos. Kan tenang. Seorang mati meninggalkan 3 istri. Nah. Contoh ieu mah da canang tuani. Insyaallah. Amin. Aminkeun. Amin. Ya juga can. 6 saudari seibu. Ari sata acan nikah mah abdi teh cenah maung. Tos nikah mah ucing ina abdi. Dua paman sekandung. Nah ini yang disebut az-zaujatu pa'aksaro, 1 istri atau lebih. Tidak ada ahli waris ya. 1/4 dia. Kalau ada ahli waris kan 1/8. 6 saudari seibu, 1/3 sama tadi ya.
2 paman sekandung asobah. Berapa ya AM-nya? 12. 12 kali 1/4 12 kali 1/3 jumlah sisanya berapa? 5 jadi 12. Di mana di sini masalahnya? Tiluanana masalah. Tiluanana masalah. Benar gitu tiluanana masalah? 2 atau tilu? Kayak nu kahiji 12 bagi 1/4 kali 1/4. Tilu dibagi tilu istri disewa. Aya impongan. Kami yang satu istri 3 suami gigi. Istri meninggalkan 3 suami. Di sini bisa jadi ini contohnya salah ya. Terlalu banyak istrinya. Iya. Tidak apa-apa ya, begini saja supaya cepat. Kemudian di sini karena ada masalah, (12) iya mah dikali genep. Nah dikali genepnya jumlah asal masalah 72. Nah asal masalah 72. Kalau di sini dikatakan 12 ini dikali 6 jadinya 72. Asal masalah barunya. Kemudian 72 1/4 kali 72 1/3 kali 72. Kemudian asobah seberapa? 72 kali 1/4 18. 72 kali 1/3 24. Seberapa sana? 30 nya. Jadi 72. 18 bagi 3 istri 6. 24 bagi berapa? 6. 4. 30 bagi berapa? 2. 15.
Jumlah 36. 36 betul? Hmm? 25. Genep tambah 4 10 tambah 15 25. Nah berarti ya salah contoh. Lamun 2 istri 18 bagi 2 sabaraha? 9 tambah 4 17 tambah 15 28. Oh sama memang terkadang di jumlah. Terkadang di jumlah ada mah bagian-bagian iya. Nah, itu cing-cing ini selieur. Selieur. Aya lieuran ya. Udah ngopi heula ieu mah. Tah ieu gara-gara ieu nya. Tina pengaruh ilmu halimunan. Pengaruh ilmu. Katakan mah Inkisar 3 jenis. Yang rada aneh di sini penulis mengelompokkan 3 istri dengan 3 saham itu inkisar. Padahal kan 3 bagi 3 sudah beres ya sebenarnya. Kenapa dijadikan contoh 3 jenis gitu? Jadi 2 bagian anak. Yang terakhir inkisar 4 jenis. Cuma ada 4 jenis ya inkisar. Inkisar 4 jenis. Yaitu inkisar yang terjadi pada 4 golongan ahli waris. Cara penyelesaiannya sama dengan inkisar 2 jenis dan 3 jenis, hanya saja di sini terjadi 4 golongan. Sudah dipahami ya. Kita langsung ke contoh. 1. Seorang mati meninggalkan 2 istri. Masya Allah. Tadi 3, sekarang 2. IG hiji G. Acan. Duet kobra.
4 saudari seibu. Yang ketiga 3 nenek. Nah, nenek aya 3. Nenek tere merenya. Oh, bol bating nina itu. Bisa jadi. Nyanya benernya. Pan beda istri beda nenek. Leung cenah ieu 3. Itu bisa jadi. Gerok. Iluna 2. 3 paman sekandung. Dia tadi sebutin 3 nenek harga mati. Nyanyi. 2 istri, tidak ada parwaris, 1/4. 4 saudara seibu, tidak ada parwaris, 1/3. Nenek jadah. Apa nenek teh jadah? Jadi di pagi. Sok gerak praktekeun. Jadah, betul naon? Di baledog ku wadah ieu dengan nyepah. Mane haram jadah. Soalnya teu ngartieun naon jadah-jadah wae itu. Sebab jadah mau ada di kencang deui berita. Jadi 3 dimensi. Asal masalah 12 ya. 12 kali 1/4. 12 kali 1/3. 12 kali 6, 1/6. 2. 3 tambah 4 tambah 2 sesa tina 12. 2 bagi 3 3 bagi 2 hese. 4 bagi 4 bisanya, tapi nah disebut 4 kisar. 2 bagi 3 memang tuh. Iya pan 3 bagi 3 bisanya. Nah hanya ada contohnya iya. Jika nama iya meh lebih babari jika nama. Meh lebih babari. Di sini asal masalah 12 dikali JS 12 kali 12 CS kali AM berapa? 144. Coba ayeuna 144 asal masalahna. 1/4, 1/3, 1/6. Seberapa? 1/4, 1/44 kali 1/4 36 kali 1/3 48 kali 1/6 24 sesana tina sadayana 3 genep tambah 48 tambah 24 sampai jumlahnya 36 jumlah 72 72 atau 44